Hujan masih mengguyur kaca mobil. Keheningan di dalam mobil terasa mencekik. Andini duduk kaku, mencengkeram sabuk pengamannya. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca. Kusut, mata sembab, dan baju seragam cleaning service yang ditutupi jas mahal Julian yang kebesaran. Dengar, suara bariton Julian memecah kesunyian. Ia tidak menoleh. Di depan mama saya, kamu bukan gadis miskin yang butuh uang. Kamu adalah Andini, wanita yang saya cintai. Jangan gagap, jangan menunduk. Tetapi, Tuan, baju saya. Suara Andini bergetar. Julian menepikan mobil tepat di depan gerbang besi raksasa yang perlahan terbuka otomatis. Anggap ini panggung sandiwara. Kalau kamu gagal meyakinkan mereka, kesepakatan batal. Operasi ibumu saya batalkan. Ancam Julian dingin. Andini menelan ludah. Nyawa ibunya ada di ujung lidahnya sekarang. Baik, Tuan. Saya mengerti. Suasana ruang tamu itu megah namun mencekam. Lampu kristal menggantung tinggi. Di sofa beledu merah marun, duduk Ibu Ratih. Dengan wajah angkuh, memegang cangkir teh porselen. Di sebelahnya, Clarissa sedang memijat bahu Ratih sambil tersenyum manis. Pintu utama terbuka. Julian masuk, menggenggam tangan Andini erat-erat. Terlalu erat hingga terasa sakit. Clarissa yang pertama menyadari, senyumnya lenyap. Julian, kamu dari mana saja? Dan siapa gembel yang kamu bawa ini? Ibu Ratih meletakkan cangkirnya dengan suara klontang yang nyaring. Ia berdiri perlahan, matanya menatap Andini dari ujung kaki yang memakai sepatu kets lusuh hingga ke wajah. Andini yang pucat. Julian, suara Ratih tenang tapi mematikan. Kenapa ada bau sampah masuk ke ruang tamu Mama? Andini merasa kakinya lemas. Ia ingin lari, tapi cengkraman tangan Julian menahannya. Jaga bicara Mama, Julian menjawab datar. Ia menarik Andini maju selangkah. Kenalkan, ini Andini, wanita yang akan aku nikahi minggu depan. Hening. Clarissa tertawa sumbang. Tawa yang dipaksakan. Kamu bercanda kan sayang? Menikahi dia. Lihat dia bahkan gak pantas jadi pembantu di rumah ini. Aku serius, potong Julian. Ia menatap ibunya tajam. Dan ada satu hal lagi, Andini sedang mengandung anakku, pewaris Pratama Group. Plek, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Julian. Wanita paruh baya itu memburu. Kamu pikir Mama bodoh? Bentak Ratih. Kamu pungut perempuan jalanan ini cuma untuk menghindari pertunangan dengan Clarissa kan? Ini fakta, Ma. Julian tidak bergeming, meski pipinya memerah. Kalau Mama menolak Andini, artinya Mama menolak cucu kandung Mama sendiri. Clarissa menjerit histeris. Ia maju dan mendorong Andini hingga terjatuh ke lantai marmer yang dingin. Jas Julian terlepas dari bahu Andini, memperlihatkan seragam cleaning service biru mudanya yang kusam. Lihat, Tan! Lihat seragamnya! Teriak Clarissa sambil menunjuk-nunjuk. Dia cuma tukang pel. Dasar wanita murahan. Berapa kamu dibayar Julian untuk pura-pura hamil? Hah! Clarissa menyambar vas bunga berisi air di atas meja, lalu menyiramkannya ke wajah Andini. Biur. Andini basah kuyup kembali. Air mata bercampur air vas bunga menetes di dagunya. Ia menggigil, merasa sangat hina. Namun, bayangan ibunya di rumah sakit melintas di benaknya. Andini perlahan bangkit berdiri, meski lututnya gemetar. Ia menatap mata Clarissa, lalu beralih ke Ibu Ratih. Maaf Nyonya, ucap Andini lirih namun jelas. Saya mungkin miskin, tapi saya tidak menjual diri. Saya mencintai Julian. Julian tertegun sejenak melihat keberanian Andini. Ibu Ratih menatap Andini dengan tatapan jijik, lalu tersenyum sinis. Mengerikan. Baik, kata Ratih tiba-tiba. Suaranya berubah tenang, lebih menakutkan dari sebelumnya. Kamu boleh tinggal di sini sampai bayinya lahir untuk pembuktian tes DNA. Tapi ingat, Ratih mendekatkan wajahnya ke wajah Andini. Di rumah ini, statusmu bukan menantu, derajatmu lebih rendah dari pelayan. Dan jangan harap kamu bisa hidup tenang satu detik pun. Ratih berbalik badan. Clarissa, siapkan kamar gudang belakang untuk wanita ini. Itu tempat yang pantas untuknya. Andini menatap Julian, berharap pembelaan. Tapi Julian hanya memalingkan wajah, kembali ke mode dinginnya. Andini sadar, ia benar-benar sendirian di neraka ini.